Bayangkan sebuah rumah sakit di mana 7 dokter ateis, yang hanya percaya pada sains dan logika, menghadapi sebuah keajaiban yang tak bisa dijelaskan. Seorang pasien mati suri kembali dari ambang kematian dengan kisah tentang cahaya surga, kedamaian yang luar biasa, dan sosok Yesus yang penuh kasih. Kisah ini mengguncang keyakinan mereka, memaksa mereka mempertanyakan arti hidup, kematian, dan iman. Dari skeptisisme yang keras hingga refleksi batin yang mendalam, pengalaman pasien ini mengubah cara mereka melihat dunia, pasien, dan diri sendiri. Ini adalah cerita tentang keajaiban, pengampunan, dan transformasi spiritual yang membuktikan bahwa satu pengalaman dapat merubah perspektif hidup secara total. Di sebuah rumah sakit besar di pusat kota, 7 dokter profesional yang dikenal skeptis dan ateis tengah menjalani rutinitas mereka yang padat. Masing-masing dari mereka memiliki latar belakang dan pengalaman medis yang berbeda, tetapi satu hal yang sama, keyakinan teguh pada sains dan penolakan terhadap hal-hal supranatural. Suasana di rumah sakit itu sibuk dan tegang, apalagi ketika mereka menghadapi pasien kritis yang membutuhkan perhatian ekstra. Pasien tersebut adalah seorang pria parubaya yang telah lama berjuang melawan penyakit kronis. Kondisinya semakin memburuk hingga membuat seluruh tim medis merasa cemas. Keluarga pasien pun terlihat gelisah, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkan nyawa orang yang mereka cintai. Namun, para dokter tetap fokus pada fakta medis, menyiapkan segala peralatan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Dalam ruang ICU, monitor menunjukkan tanda-tanda vital pasien yang terus menurun. Dokter-dokter itu bergerak cepat, melakukan prosedur standar, sambil berdiskusi tentang kemungkinan terbaik yang bisa dicapai. Suasana tegang bercampur rasa frustrasi ketika pasien tampak semakin lemah, dan tekanan untuk menyelamatkannya semakin meningkat. Setiap detik menjadi penting, dan kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Salah satu dokter mencoba menenangkan keluarga pasien, menjelaskan langkah-langkah medis yang sedang dijalankan. Namun, skeptisisme mereka terhadap kemungkinan kesembuhan terasa nyata. Para dokter tetap profesional, meski di dalam hati mereka pun mulai merasakan tekanan emosional yang luar biasa. Tidak ada ruang bagi keyakinan atau harapan spiritual, hanya fakta dan prosedur medis yang harus diikuti. Ketika kondisi pasien mencapai titik kritis, para dokter menyadari bahwa hidupnya berada di ujung tanduk. Semua alarm medis berbunyi bersamaan, menandakan bahwa tindakan cepat diperlukan. Tim segera melakukan resusitasi dengan penuh konsentrasi, berusaha mengembalikan detak jantung yang hampir berhenti. Ruangan dipenuhi ketegangan, cahaya monitor yang berdenyut menjadi saksi diam perjuangan hidup dan mati. Di tengah usaha keras itu, pasien tiba-tiba mengalami mati suri. Monitor flatline menandakan detak jantungnya berhenti sepenuhnya. Panik melanda sebagian dokter, meskipun mereka tetap berusaha tenang secara profesional. Suasana menjadi dramatis, dan ketegangan memuncak ketika setiap detik yang berlalu bisa menentukan nasib pasien. Selama beberapa menit yang terasa seperti jam, para dokter bekerja tanpa henti. Mereka melakukan berbagai prosedur medis, memeriksa ulang setiap langkah, sambil berharap ada tanda kehidupan. Detak jantung pasien belum kembali, dan rasa cemas semakin menekan. Di luar ruang ICU, keluarga pasien menahan napas, tidak tahu apakah mereka akan kehilangan orang yang dicintai. Tiba-tiba, monitor menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang samar. Dokter terus bekerja, memastikan setiap prosedur dilakukan dengan tepat, hingga detak jantung pasien stabil kembali. Ketika pasien membuka matanya, wajahnya tampak tenang dan damai, kontras dengan ketegangan sebelumnya. Para dokter saling bertatapan, heran melihat ekspresi yang seolah menandakan pengalaman yang lebih dari sekadar medis. Pasien mulai menceritakan pengalamannya dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Ia menggambarkan cahaya terang, ketenangan yang luar biasa, dan sosok yang diakininya sebagai Yesus. Para dokter yang terbiasa menilai segala sesuatu dari fakta ilmiah pun terdiam, sulit menemukan penjelasan medis yang masuk akal. Suasana yang tadinya tegang kini berubah menjadi percampuran antara heran, penasaran, dan sedikit ketidakpercayaan. Cerita tentang pengalaman mati suri pasien ini segera menjadi sorotan, meski masih terbatas di kalangan rumah sakit. Beberapa dokter mulai mempertanyakan pandangan mereka sendiri tentang kehidupan setelah mati, sementara yang lain tetap skeptis. Namun satu hal jelas, apa yang mereka saksikan tidak bisa diabaikan begitu saja, dan pengalaman pasien itu menimbulkan pertanyaan besar yang belum tentu bisa dijawab dengan sains semata. Ketika pasien mengalami mati suri,
Seluruh ruangan ICU dipenuhi ketegangan yang hampir tak tertahankan. Monitor yang flatline menandakan bahwa detak jantungnya benar-benar berhenti, dan semua dokter bekerja cepat untuk menyelamatkan nyawanya. Setiap langkah resusitasi dijalankan dengan presisi, meskipun ketakutan dan kekhawatiran tetap terasa di udara. Detik-detik itu menjadi momen kritis yang menentukan antara hidup dan mati. Sementara itu, pasien sendiri merasakan pengalaman yang sama sekali berbeda. Di dalam kesadaran yang seolah terlepas dari tubuhnya, ia menemukan dirinya berada di sebuah ruang yang terang dan damai. Tidak ada rasa sakit, hanya ketenangan yang membingungkan tetapi menenangkan. Sensasi ini sangat jauh dari apapun yang bisa dijelaskan melalui ilmu kedokteran atau fisiologi otak. Dalam cahaya itu, pasien melihat sosok yang diakininya sebagai Yesus. Sosok tersebut tampak penuh kasih dan menerima pasien tanpa syarat. Percakapan terjadi tanpa kata-kata, namun setiap pesan tersampaikan dengan jelas. Pengampunan, ketenangan, dan pesan moral tentang hidup yang benar. Pasien merasa diterima sepenuhnya. Sesuatu yang selama hidupnya ia cari namun belum pernah sepenuhnya ia rasakan. Pengalaman itu membuat pasien menyadari banyak hal tentang dirinya sendiri dan kehidupannya. Ia merasakan cinta yang sempurna, bebas dari rasa bersalah dan ketakutan. Pesan yang diterima menekankan pentingnya pengampunan, kasih kepada sesama, dan pemahaman bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Semua itu terasa begitu nyata, seolah ia benar-benar berada di dunia lain. Di saat yang sama, tubuh pasien masih terbaring di ICU. Tim dokter terus bekerja tanpa henti, melakukan prosedur medis dan memonitor tanda vitalnya. Meskipun secara fisik pasien tampak kritis, pengalaman spiritual yang ia rasakan terjadi di luar jangkauan penjelasan medis. Kontras antara tubuh yang lemah dan kesadaran yang damai menimbulkan keheranan tersendiri. Setelah beberapa menit yang menegangkan, detak jantung pasien perlahan kembali. Dokter berhasil mengembalikan tanda vitalnya, dan monitor menunjukkan kehidupan yang stabil. Ketika pasien membuka mata, ekspresinya berbeda dari biasanya. Damai, penuh ketenangan, dan seolah membawa pesan dari pengalaman yang baru saja ia alami. Para dokter, yang terbiasa mengandalkan fakta medis, merasa tercengang oleh perubahan mendalam ini. Pasien kemudian mulai berbicara, menceritakan secara rinci pengalaman yang baru saja ia alami. Ia menyebutkan cahaya, perasaan damai yang tak terlukiskan, dan sosok Yesus yang penuh kasih. Cerita itu sulit diterima oleh logika, terutama oleh para dokter ateis yang terbiasa menilai segala sesuatu dari data dan bukti ilmiah. Namun, nada suaranya yang tenang dan konsisten membuat semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Reaksi dokter pun beragam. Sebagian tetap skeptis, mencoba mencari penjelasan ilmiah seperti kekurangan oksigen otak atau halusinasi. Namun sebagian lain mulai merasa gelisah, karena pengalaman pasien begitu mendetail dan menyentuh, sehingga tidak mudah dijelaskan sebagai sekadar fenomena neurologis. Ketegangan antara sains dan pengalaman spiritual mulai terasa di ruang ICU itu. Keluarga pasien yang mendengar cerita ini merasa lega dan terharu. Mereka mulai percaya bahwa pasien telah mengalami sesuatu yang lebih dari sekadar pemulihan medis. Perasaan damai pasien, yang kini terlihat jelas pada wajahnya, memberi harapan baru bagi mereka. Bahkan dokter yang skeptis pun mulai merasakan pergeseran emosional yang sulit dijelaskan. Kisah mati suri pasien ini menjadi topik hangat di rumah sakit. Meskipun masih ada perdebatan antara logika medis dan pengalaman spiritual, satu hal jelas, pengalaman itu meninggalkan dampak yang mendalam bagi semua yang menyaksikannya. Pertanyaan tentang kehidupan, kematian, dan kemungkinan adanya sesuatu di luar jangkauan sains mulai mengisi pikiran para dokter, menandai awal dari perjalanan refleksi dan transformasi mereka. Setelah pasien pulih dari mati suri, suasana di rumah sakit tetap terasa berbeda. Para dokter yang terbiasa dengan logika ketat dan fakta medis mulai merasakan kebingungan. Cerita pasien tentang cahaya terang dan sosok Yesus yang penuh kasih menimbulkan pertanyaan yang sulit dijawab. Beberapa dokter tetap skeptis, tetapi diam-diam mereka merasa terguncang oleh pengalaman yang begitu nyata bagi pasien. Diskusi di ruang istirahat dokter menjadi lebih hangat dari biasanya. Beberapa dari mereka membahas kemungkinan pengalaman spiritual, mencoba menemukan penjelasan ilmiah seperti halusinasi atau kekurangan oksigen otak. Namun, semakin mereka berbicara, semakin mereka menyadari bahwa pengalaman pasien terlalu rinci dan konsisten untuk dijelaskan hanya secara neurologis. Ketegangan antara sains dan iman mulai muncul secara nyata.
Pasien terus menceritakan pengalaman yang dialaminya dengan sangat jelas. Ia menggambarkan perasaan damai yang menyelimuti dirinya, pesan pengampunan, dan kasih yang tak bersyarat. Kata-katanya begitu menyentuh, membuat beberapa dokter mulai mempertanyakan keyakinan mereka sendiri. Bahkan dokter yang paling tegas skeptis merasa sulit menolak kemungkinan bahwa ada sesuatu di luar penjelasan medis. Reaksi pertama sebagian dokter adalah menulis catatan medis yang skeptis, memastikan pengalaman pasien tidak memengaruhi prosedur dan protokol. Namun, setiap kali mereka mendengar cerita pasien, catatan itu terasa tidak cukup untuk menangkap intensitas pengalaman spiritual yang dirasakan. Kesaksian pasien menimbulkan dilema. Apakah mereka harus tetap berpegang pada sains atau mulai mempertimbangkan kemungkinan keberadaan hal-hal yang tidak terlihat? Beberapa dokter mulai mengalami ketidaknyamanan psikologis. Mereka yang terbiasa mengendalikan segala sesuatu melalui logika kini merasa ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Malam-malam mereka dipenuhi pertanyaan tentang makna hidup, dosa, dan tujuan manusia. Pengalaman pasien telah menembus lapisan skeptisisme yang paling keras sekalipun, membuat mereka terpaksa merenungkan hal-hal yang selama ini mereka abaikan. Hubungan antara pasien dan dokter pun mulai berubah. Tidak lagi sekadar hubungan profesional, pasien kini menjadi sumber inspirasi dan refleksi bagi beberapa dokter. Mereka mendengarkan dengan lebih perhatian, mencoba memahami pesan-pesan yang disampaikan pasien. Setiap cerita tentang kasih, pengampunan, dan tujuan hidup membuat suasana rumah sakit berubah menjadi lebih hangat dan penuh empati. Diskusi ilmiah dan spiritual pun mulai bercampur. Beberapa dokter mulai membaca literatur tentang pengalaman mati suri, fenomena spiritual, dan kesaksian orang-orang yang pernah mengalami hal serupa. Mereka membandingkan pengalaman pasien dengan data yang ada, namun tetap sulit menemukan penjelasan lengkap yang memuaskan. Semakin banyak mereka belajar, semakin terbuka pikiran mereka terhadap kemungkinan di luar sains. Konflik internal mulai muncul di antara para dokter. Sebagian masih menentang keras pengalaman pasien, merasa bahwa segala sesuatu harus dijelaskan melalui sains. Namun sebagian lain mulai merasakan perubahan yang halus, membuka hati untuk menerima bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa dilihat atau diukur. Pertentangan ini menimbulkan ketegangan batin yang nyata. Kehadiran pasien di rumah sakit kini menjadi magnet bagi staf lain. Cerita tentang pengalamannya terdengar, hingga ke perawat dan tenaga medis lainnya. Beberapa perawat juga mulai merasa tersentuh oleh kesaksian pasien, meski mereka tidak terlalu banyak berbicara. Suasana rumah sakit perlahan berubah, dari tempat yang hanya fokus pada sains menjadi ruang yang juga penuh perhatian dan refleksi spiritual. Dengan rasa penasaran yang mendalam di kalangan dokter, mereka menyadari bahwa pengalaman pasien tidak bisa begitu saja dianggap sebagai halusinasi atau kebetulan semata. Cerita itu membuka pintu bagi perubahan perspektif yang perlahan mulai berkembang. Menandai awal perjalanan dokter-dokter ateis ini menghadapi pertanyaan besar tentang iman, kehidupan, dan kemungkinan keberadaan sesuatu di luar jangkauan logika. Beberapa hari setelah pengalaman mati suri pasien, dampak psikologis mulai terlihat pada para dokter. Mereka yang sebelumnya teguh dengan skeptisisme, mulai mempertanyakan kehidupan dan makna keberadaan mereka sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini dianggap tidak relevan kini muncul di benak mereka, menimbulkan rasa penasaran sekaligus kegelisahan. Pasien terus berbagi cerita tentang pengalaman surga yang dialaminya. Setiap kata yang diucapkan membawa pesan pengampunan, kasih tanpa batas, dan ketenangan yang belum pernah dirasakan dokter sebelumnya. Hal ini memicu refleksi mendalam, karena pengalaman itu begitu nyata dan berbeda dari apapun yang bisa dijelaskan sains. Beberapa dokter mulai diam, hanya mendengarkan dengan seksama. Pengalaman pasien memengaruhi cara para dokter memandang hidup sehari-hari. Mereka mulai menyadari bahwa tekanan, ambisi, dan persaingan yang biasa mereka alami di rumah sakit mungkin tidak sepenting yang mereka kira. Kesadaran baru ini membuat beberapa dokter lebih tenang, lebih sabar, dan lebih peduli terhadap pasien lain. Beberapa dokter bahkan mulai mempertimbangkan nilai spiritual yang selama ini mereka abaikan. Mereka berdiskusi secara pribadi tentang konsep pengampunan, cinta, dan tujuan hidup. Diskusi ini membuka pintu bagi refleksi pribadi, membuat mereka meninjau kembali hubungan mereka dengan keluarga, teman, dan pasien. Pasien menjadi sosok inspiratif bagi sebagian dokter. Kehadirannya tidak hanya sebagai pasien yang harus disembuhkan secara fisik, tetapi juga sebagai pengingat bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari kehidupan sehari-hari yang mereka jalani.
Kata-katanya tentang kasih dan pengampunan mulai menimbulkan perubahan sikap, dari yang awalnya skeptis menjadi lebih terbuka dan reflektif. Dampak cerita pasien juga mulai menyebar di kalangan staf rumah sakit lainnya. Perawat dan tenaga medis lain yang mendengar kisahnya merasakan ketenangan dan inspirasi yang serupa. Suasana rumah sakit yang tadinya hanya penuh tekanan kini mulai dipenuhi empati, perhatian, dan rasa ingin memahami hal-hal yang lebih dalam. Beberapa dokter mulai membaca literatur tentang pengalaman mati suri dan fenomena spiritual serupa. Mereka mencoba membandingkan pengalaman pasien dengan teori dan studi yang ada, meski tidak menemukan jawaban lengkap. Ketidakmampuan sains menjelaskan sepenuhnya membuat beberapa dokter mulai menerima bahwa ada dimensi kehidupan yang mungkin tidak bisa diukur dengan instrumen medis. Konflik batin tetap muncul di antara para dokter. Sebagian masih menolak dan mempertahankan pandangan ateisnya, sementara sebagian lain mulai terbuka terhadap kemungkinan spiritual. Ketegangan ini menciptakan dinamika menarik, karena para dokter dipaksa menghadapi perbedaan pandangan dalam diri mereka sendiri dan di antara rekan-rekannya. Pengalaman pasien juga mendorong dokter untuk lebih peduli terhadap pasien lain. Mereka mulai memperlakukan setiap pasien dengan lebih empati, bukan sekadar sebagai kasus medis. Perhatian terhadap kesejahteraan emosional dan spiritual pasien mulai menjadi bagian dari praktik medis mereka, meski sebagian masih merasa canggung dengan hal-hal yang bersifat non-ilmiah. Perubahan atmosfer yang signifikan di rumah sakit. Para dokter mulai membuka hati dan pikiran mereka, menyadari bahwa sains tidak bisa menjelaskan segalanya. Pengalaman mati suri pasien menjadi katalis bagi transformasi spiritual dan psikologis yang perlahan membentuk cara pandang mereka terhadap kehidupan, iman, dan hubungan antar manusia. Kisah pasien yang mengalami mati suri mulai memicu perbincangan lebih luas di rumah sakit. Keluarga, rekan medis, dan beberapa pasien lain ingin mendengar langsung pengalaman yang diklaim pasien tentang surga dan sosok Yesus. Cerita ini memunculkan campuran rasa penasaran, kagum, dan skeptisisme yang kuat di antara para dokter dan staf rumah sakit. Beberapa dokter mulai menghadapi pertanyaan sulit dari rekan-rekan mereka maupun dari keluarga pasien. Mereka diminta menjelaskan apakah pengalaman tersebut benar-benar nyata, atau sekadar efek neurologis dari kondisi kritis. Tekanan ini memaksa dokter untuk bersikap profesional, sambil mempertimbangkan kenyataan bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan sains. Pasien tetap konsisten dalam menceritakan pengalamannya. Ia menekankan kasih yang tak bersyarat, pengampunan, dan kedamaian yang dirasakannya. Kesaksian ini terasa begitu hidup dan rinci, sehingga sulit diabaikan bahkan bagi dokter yang paling skeptis sekalipun. Kata-kata pasien memunculkan pertanyaan baru tentang moralitas, tujuan hidup, dan hakikat kematian. Beberapa dokter mencoba menguji pasien dengan pertanyaan yang sulit, berharap menemukan inkonsistensi dalam cerita tersebut. Namun, pasien menjawab dengan tenang dan konsisten, memberi penjelasan yang penuh makna tanpa kehilangan ketenangan. Hasil ini justru membuat dokter semakin bingung antara logika medis dan pengalaman spiritual yang nyata. Konflik antara iman dan sains semakin nyata di ruang dokter. Sebagian masih menolak untuk percaya, merasa bahwa segala hal harus dijelaskan melalui data dan penelitian. Namun sebagian lain mulai merasakan keraguan, sekaligus ketertarikan pada kemungkinan bahwa ada kehidupan setelah mati yang belum pernah mereka pertimbangkan sebelumnya. Pengalaman pasien juga berdampak pada hubungan antar dokter. Diskusi yang biasanya hanya soal prosedur medis kini berubah menjadi pembicaraan mendalam tentang kehidupan, kematian, dan nilai-nilai spiritual. Beberapa dokter mulai berbagi keraguan pribadi, membuka diri terhadap pemikiran yang sebelumnya mereka anggap tabu. Pasien juga memberi pesan khusus kepada dokter, hidup dengan kasih, jangan takut menghadapi kematian, dan selalu mencari kebenaran. Kata-kata ini tidak hanya menyentuh hati para dokter, tetapi juga mendorong mereka untuk merefleksikan kehidupan pribadi mereka sendiri. Banyak yang mulai menilai ulang hubungan dengan keluarga dan cara mereka memperlakukan orang lain. Seiring waktu, beberapa dokter mulai merasakan perubahan internal. Mereka yang awalnya skeptis kini mulai terbuka terhadap kemungkinan adanya dimensi spiritual dalam kehidupan. Meskipun belum sepenuhnya percaya, mereka menyadari bahwa pengalaman pasien menantang keyakinan lama mereka dan memaksa mereka berpikir di luar logika semata. Cerita pasien juga menjadi inspirasi bagi staf rumah sakit lainnya. Perawat, teknisi medis, dan karyawan lain mulai memperhatikan pasien dengan cara yang lebih penuh empati. Rumah sakit yang sebelumnya hanya fokus pada aspek medis kini, mulai menekankan pentingnya kesejahteraan emosional dan spiritual pasien.
Dengan rasa penasaran dan refleksi yang mendalam di antara dokter, pengalaman pasien telah menantang paradigma mereka tentang kehidupan dan kematian. Rumah sakit pun mulai merasakan perubahan atmosfer, dari sekadar institusi medis menjadi ruang yang juga menghargai dimensi spiritual, dan dokter-dokter ateis mulai mempertimbangkan bahwa mungkin ada sesuatu di luar jangkauan sains. Seiring berjalannya waktu, perubahan pada para dokter mulai semakin jelas. Dokter-dokter yang sebelumnya tegas dengan sikap skeptis mulai menunjukkan ketertarikan pada hal-hal yang bersifat spiritual. Mereka menyadari bahwa pengalaman pasien mati suri telah membuka perspektif baru yang sebelumnya tidak pernah mereka pertimbangkan. Beberapa dokter mulai merenungkan hidup pribadi mereka, memikirkan hubungan dengan keluarga, teman, dan pasien lain. Kesadaran baru ini membawa mereka pada refleksi yang lebih dalam tentang makna hidup, pengampunan, dan kasih sayang. Tidak sedikit yang mulai merasa bahwa sains saja tidak cukup untuk memahami seluruh dimensi kehidupan. Pengalaman pasien juga mendorong dokter-dokter untuk lebih terbuka terhadap diskusi spiritual. Mereka mulai bertanya tentang iman, kehidupan setelah mati, dan konsep Tuhan, meskipun masih berhati-hati. Dialog ini membantu mereka menghadapi keraguan pribadi, sekaligus menumbuhkan rasa ingin tahu dan ketenangan batin. Pasien menjadi sosok yang memberikan inspirasi tidak hanya bagi dokter, tetapi juga bagi seluruh staf rumah sakit. Kehadirannya mengingatkan mereka bahwa hidup bukan hanya soal prosedur medis dan statistik, tetapi juga tentang empati, kasih, dan pengalaman batin yang mendalam. Banyak dokter merasa tersentuh oleh ketenangan dan pesan positif yang dibagikan pasien. Beberapa dokter mulai menghadiri kegiatan spiritual atau membaca literatur yang berkaitan dengan pengalaman mati suri. Mereka mencari jawaban tentang fenomena yang telah mereka saksikan, mencoba memahami aspek spiritual yang sebelumnya dianggap tidak relevan. Hasilnya, sebagian merasa lebih damai dan memiliki pemahaman baru tentang kehidupan. Perubahan sikap juga terlihat dalam interaksi dokter dengan pasien lain. Mereka menjadi lebih sabar, lebih peduli, dan lebih mendengarkan kebutuhan emosional pasien. Pendekatan medis yang awalnya kaku kini mulai berpadu dengan empati, menunjukkan bahwa pengalaman spiritual pasien telah memengaruhi cara mereka melihat profesi dan tanggung jawab mereka. Diskusi di antara dokter semakin hangat dan mendalam. Mereka berbagi pengalaman pribadi, keraguan, dan harapan baru. Perbedaan pandangan antara yang masih skeptis dan yang mulai terbuka menciptakan dinamika menarik, di mana masing-masing saling menantang namun juga saling menghargai. Pasien terus menjadi inspirasi, memberi pesan tentang hidup dengan kasih, pengampunan, dan keberanian menghadapi kematian. Pesan ini tidak hanya dirasakan oleh dokter, tetapi juga oleh staf lain yang terlibat dalam perawatan pasien. Rumah sakit perlahan berubah menjadi tempat yang lebih manusiawi dan penuh empati. Meskipun perubahan ini belum sepenuhnya merata, beberapa dokter mulai menerima kemungkinan bahwa ada dimensi spiritual yang tidak dapat dijelaskan oleh sains semata. Mereka tetap profesional dalam praktik medis, tetapi hati dan pikiran mereka kini terbuka terhadap pengalaman yang sebelumnya dianggap mustahil. Dengan transformasi yang nyata pada sebagian dokter, dari ateis skeptis, mereka mulai menapaki jalan refleksi spiritual dan batin. Rumah sakit, yang awalnya hanya menjadi pusat perawatan medis, kini juga menjadi saksi perubahan perspektif para dokter. Sebuah bukti bahwa pengalaman satu pasien bisa mengubah cara pandang manusia terhadap kehidupan, kematian, dan iman. Pasien yang mengalami mati suri kini menjadi pusat perhatian di rumah sakit, bukan hanya sebagai orang yang sembuh, tetapi juga sebagai saksi pengalaman spiritual yang luar biasa. Kehadirannya memberi inspirasi bagi para dokter dan staf rumah sakit untuk merenungkan hidup dan iman, sekaligus menghadirkan suasana berbeda dari biasanya. Para dokter yang awalnya skeptis mulai berbicara secara terbuka tentang perubahan perspektif mereka. Mereka berdiskusi tentang pengalaman pasien, membandingkannya dengan pandangan ilmiah mereka, dan mencoba memahami makna spiritual yang mungkin tersembunyi di balik pengalaman itu. Dialog ini membuat mereka saling menghargai meskipun masih ada perbedaan pandangan. Pasien terus menceritakan pengalaman surga yang dialaminya, menekankan kasih, pengampunan, dan kedamaian yang dirasakan. Cerita itu begitu nyata dan rinci, sehingga beberapa dokter mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa pengalaman itu bukan sekadar halusinasi. Kata-katanya membawa ketenangan bagi keluarga pasien, rekan medis, dan bahkan dokter yang paling skeptis sekalipun. Beberapa dokter mulai merefleksikan hidup mereka sendiri. Mereka mempertanyakan tujuan hidup, kesalahan yang pernah dilakukan, dan hubungan dengan orang-orang terdekat.
Pengalaman pasien memaksa mereka menghadapi pertanyaan-pertanyaan moral dan spiritual yang selama ini diabaikan, menumbuhkan rasa ingin berubah dan lebih baik. Staf rumah sakit lainnya pun turut merasakan dampak positif. Perawat dan teknisi medis mulai memperhatikan pasien dengan lebih empati dan kasih, tidak hanya fokus pada aspek medis semata. Suasana rumah sakit yang awalnya tegang dan penuh tekanan kini berubah menjadi lingkungan yang lebih hangat, peduli, dan reflektif. Beberapa dokter mulai menulis catatan pribadi tentang pengalaman pasien dan refleksi mereka sendiri. Catatan ini menjadi cara untuk memahami perubahan dalam diri mereka, sekaligus mencoba menyatukan antara ilmu pengetahuan dan pengalaman spiritual. Transformasi internal ini menandai awal perjalanan baru bagi sebagian dokter ateis tersebut. Pengalaman pasien juga memengaruhi cara dokter melihat profesi mereka. Mereka lebih memperhatikan kesejahteraan emosional pasien, mencoba memahami sisi batin dan spiritual yang selama ini sering diabaikan. Perubahan ini menunjukkan bahwa pengalaman spiritual dapat memberikan pengaruh yang nyata pada praktik medis. Meskipun beberapa dokter masih skeptis, mereka tidak bisa mengabaikan dampak pengalaman pasien terhadap rekan-rekan mereka. Kesaksian tentang surga dan sosok Yesus telah menciptakan ruang refleksi yang sebelumnya tidak ada. Para dokter mulai menyadari bahwa ada hal-hal dalam kehidupan yang mungkin berada di luar jangkauan logika dan sains. Pasien yang pulih sepenuhnya kini menjadi simbol harapan dan inspirasi. Pesan-pesannya tentang hidup dengan kasih, pengampunan, dan keberanian menghadapi kematian terus dikenang oleh dokter, staf, dan keluarga pasien. Kisah ini menjadi pengingat bahwa keajaiban bisa terjadi di tempat yang paling tidak terduga. Dengan kesadaran yang mendalam di antara dokter dan staf rumah sakit, dari skeptisisme yang ketat, mereka mulai membuka hati terhadap kemungkinan adanya dimensi spiritual. Rumah sakit pun berubah menjadi tempat yang tidak hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga menginspirasi batin, membuktikan bahwa pengalaman satu pasien bisa mengubah perspektif hidup banyak orang. Beberapa minggu setelah pengalaman mati suri pasien, perubahan yang dialami para dokter mulai terlihat lebih nyata. Mereka yang sebelumnya tegas mempertahankan sikap ateis kini menunjukkan tanda-tanda refleksi mendalam, mempertanyakan arti kehidupan dan tujuan mereka sendiri. Diskusi tentang iman dan sains menjadi bagian dari percakapan sehari-hari di rumah sakit. Pasien yang pulih sepenuhnya tetap menjadi pusat perhatian. Cerita tentang surga dan sosok Yesus yang ia temui terus ia bagikan, kali ini dengan lebih rinci, menekankan pesan pengampunan, kasih, dan kedamaian. Kata-katanya membawa rasa lega dan inspirasi bagi keluarga, staf medis, dan dokter-dokter yang mulai membuka hati. Beberapa dokter mulai menulis jurnal pribadi, merekam pemikiran dan refleksi mereka. Jurnal-jurnal ini berisi perdebatan batin antara sains dan iman, serta kesadaran baru tentang dimensi spiritual yang sebelumnya mereka anggap tidak relevan. Catatan ini menjadi alat bagi mereka untuk menganalisis perubahan internal yang sedang berlangsung. Interaksi antara dokter dan pasien menjadi lebih hangat. Dokter mulai mendengarkan pasien dengan empati yang lebih tinggi, bukan hanya sekadar menilai kondisi fisik. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih manusiawi dan personal, di mana pengalaman spiritual pasien juga diperhitungkan dalam proses penyembuhan. Suasana rumah sakit pun mulai berubah. Staf medis lainnya, termasuk perawat dan teknisi, merasakan dampak cerita pasien. Mereka menjadi lebih perhatian, lebih peduli terhadap pasien, dan mulai melihat pentingnya kesejahteraan emosional dan spiritual, bukan hanya fisik. Lingkungan kerja menjadi lebih harmonis dan reflektif. Beberapa dokter mulai menghadiri kegiatan spiritual atau berdiskusi dengan tokoh agama untuk memahami pengalaman pasien lebih baik. Mereka tidak sepenuhnya meninggalkan skeptisisme, tetapi belajar menerima bahwa ada kemungkinan kehidupan yang melampaui penjelasan ilmiah. Upaya ini menandai perjalanan baru mereka dalam memahami iman dan realitas. Cerita pasien juga mulai menarik perhatian pihak luar rumah sakit. Beberapa media lokal menyorot kisah ini, menyebarkan pesan tentang keajaiban dan pengalaman mati suri. Meski sebagian publik skeptis, banyak yang terinspirasi, dan hal ini menambah tekanan bagi dokter untuk menyeimbangkan pandangan ilmiah dan pengalaman spiritual. Konflik internal di antara dokter tetap ada, tetapi kini lebih bersifat reflektif daripada defensif. Mereka mulai saling bertukar pengalaman dan pandangan, menyadari bahwa perubahan perspektif adalah proses bertahap. Perdebatan antara logika medis dan iman tidak lagi menimbulkan permusuhan, melainkan menumbuhkan rasa hormat dan keterbukaan. Pasien terus menjadi mentor spiritual bagi sebagian dokter. Pesan tentang pengampunan, kasih sayang,
dan hidup dengan tujuan menjadi panduan bagi mereka dalam menghadapi tantangan pribadi dan profesional. Dampak ini tidak hanya terbatas pada pengalaman medis, tetapi juga menyentuh sisi moral dan emosional dokter. Dengan rumah sakit yang kini menjadi simbol perubahan. Dari institusi yang awalnya hanya fokus pada sains, tempat ini berkembang menjadi ruang yang juga menghargai dimensi spiritual. Pengalaman satu pasien telah menimbulkan transformasi mendalam, menginspirasi dokter ateis untuk membuka hati terhadap kemungkinan bahwa kehidupan tidak hanya sebatas yang terlihat. Beberapa bulan setelah pasien mengalami mati suri, perubahan pada dokter-dokter ateis semakin nyata. Mereka yang sebelumnya skeptis kini mulai menunjukkan tanda-tanda penerimaan terhadap pengalaman spiritual. Diskusi di ruang dokter tidak lagi hanya tentang sains, tetapi juga tentang makna hidup, moralitas, dan kemungkinan kehidupan setelah mati. Pasien yang pulih sepenuhnya tetap menjadi pusat perhatian dan inspirasi. Cerita tentang surga dan sosok Yesus yang ditemuinya semakin rinci, membawa pesan pengampunan, kasih, dan ketenangan. Banyak dokter mulai mendengarkan dengan rasa kagum, menyadari bahwa pengalaman pasien jauh melampaui penjelasan medis biasa. Jurnal pribadi dokter semakin sering digunakan untuk merekam refleksi batin. Mereka menulis tentang perdebatan internal antara iman dan skeptisisme, merenungkan kehidupan, dosa, dan pengampunan. Catatan-catatan ini menjadi bukti nyata perjalanan transformasi spiritual yang dialami sebagian dokter. Interaksi dokter dengan pasien lain mulai berubah drastis. Mereka lebih peduli, lebih sabar, dan lebih menghargai aspek emosional serta spiritual pasien. Pendekatan ini membuat pengalaman medis menjadi lebih holistik, dan pasien merasakan perhatian yang lebih mendalam dibanding sebelumnya. Suasana rumah sakit kini terasa berbeda. Perawat dan staf medis lainnya mulai mencontoh sikap empati dokter. Lingkungan kerja yang tadinya tegang berubah menjadi lebih hangat, penuh perhatian, dan reflektif. Rumah sakit mulai menjadi tempat di mana dimensi spiritual dan fisik pasien dihargai secara seimbang. Beberapa dokter bahkan mulai berdiskusi dengan tokoh agama dan ahli spiritual untuk memahami pengalaman pasien lebih dalam. Mereka tetap mempertahankan pengetahuan medis, tetapi belajar menerima bahwa ada aspek kehidupan yang mungkin tidak dapat dijelaskan sepenuhnya dengan sains. Hal ini menandai perubahan sikap yang signifikan. Kisah pasien mulai menarik perhatian media lebih luas. Beberapa liputan lokal dan regional menceritakan pengalaman mati suri dan perubahan sikap dokter. Publikasi ini memicu perdebatan antara sains dan iman di masyarakat, sementara dokter tetap fokus pada transformasi internal yang mereka alami. Konflik internal di antara dokter kini lebih konstruktif. Mereka berdiskusi dengan saling menghargai perbedaan pandangan, membahas moralitas, kehidupan, dan tujuan manusia. Perdebatan ini tidak lagi menimbulkan ketegangan, melainkan membuka pintu bagi pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Pasien terus memberikan pesan-pesan inspiratif, mengingatkan tentang kasih, pengampunan, dan tujuan hidup. Pesan ini menjadi panduan bagi dokter dalam menghadapi tantangan pribadi maupun profesional. Transformasi ini memengaruhi cara mereka menilai diri sendiri dan interaksi dengan orang lain. Rumah sakit yang kini menjadi simbol perubahan dan harapan. Dari institusi yang awalnya hanya fokus pada sains, rumah sakit ini berkembang menjadi ruang di mana spiritualitas dan empati dipadukan dengan ilmu medis. Pengalaman satu pasien telah memengaruhi perspektif hidup banyak dokter, menunjukkan bahwa keajaiban dan transformasi bisa terjadi bahkan di lingkungan yang paling rasional sekalipun. Beberapa bulan setelah pengalaman mati suri pasien, transformasi pada dokter-dokter ateis kini mencapai puncaknya. Mereka yang sebelumnya menolak gagasan spiritual mulai menerima bahwa ada aspek kehidupan yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya melalui sains. Pandangan mereka tentang kehidupan, kematian, dan tujuan manusia berubah secara mendalam. Pasien tetap menjadi pusat perhatian, bukan hanya sebagai orang yang selamat secara medis, tetapi juga sebagai sumber inspirasi spiritual. Ceritanya tentang surga, cahaya, dan sosok Yesus yang ditemuinya tetap ia bagikan, menekankan pesan pengampunan, kasih, dan kedamaian. Kata-kata pasien kini diterima dengan penuh perhatian oleh semua dokter, termasuk yang awalnya skeptis. Interaksi antar dokter pun semakin harmonis. Diskusi tentang moralitas, kehidupan setelah mati, dan nilai-nilai spiritual menjadi lebih terbuka. Mereka saling berbagi refleksi pribadi, menceritakan keraguan, dan memperkuat empati satu sama lain. Rumah sakit yang tadinya hanya tempat kerja kini berubah menjadi ruang refleksi yang mendalam.
Para dokter mulai menerapkan perubahan ini dalam praktik sehari-hari. Mereka lebih sabar, lebih peduli, dan lebih memahami sisi emosional serta spiritual pasien. Pendekatan holistik ini membuat pasien merasa dihargai sepenuhnya, sehingga kualitas pelayanan medis meningkat secara signifikan. Suasana rumah sakit kini penuh dengan energi positif. Staf medis lainnya, termasuk perawat dan teknisi, mulai meniru sikap empati dan perhatian dokter. Lingkungan kerja yang sebelumnya penuh tekanan kini menjadi lebih hangat, harmonis, dan reflektif. Dimensi spiritual kini diterima sebagai bagian penting dari kesejahteraan pasien. Beberapa dokter bahkan mulai mengeksplorasi literatur spiritual dan pengalaman mati suri lebih lanjut. Mereka menghadiri diskusi dengan tokoh agama atau ahli spiritual untuk memperluas pemahaman. Upaya ini tidak mengurangi profesionalisme mereka, tetapi menambahkan lapisan empati dan kebijaksanaan dalam praktik medis. Kisah pasien kini menarik perhatian lebih luas dari masyarakat. Media lokal dan nasional mulai menyoroti pengalaman mati suri dan perubahan yang dialami dokter. Cerita ini memicu diskusi publik tentang hubungan antara sains, iman, dan pengalaman spiritual, sekaligus memberikan inspirasi kepada banyak orang. Meskipun beberapa dokter masih mempertahankan skeptisisme, mereka menghargai pengalaman pasien dan perubahan yang terjadi pada rekan-rekan mereka. Pertentangan antara logika ilmiah dan spiritualitas kini menjadi dialog konstruktif, bukan sumber konflik. Kesadaran akan dimensi spiritual menjadi bagian dari refleksi mereka sehari-hari. Pasien terus memberikan pengaruh positif, menyebarkan pesan tentang kasih, pengampunan, dan keberanian menghadapi kematian. Dokter-dokter yang mengalami perubahan ini kini memiliki perspektif baru tentang hidup, memahami bahwa empati, moralitas, dan spiritualitas sama pentingnya dengan keahlian medis. Perjalanan panjang ini dengan rumah sakit yang telah berubah total. Dari institusi yang awalnya fokus pada sains semata, kini menjadi tempat di mana ilmu medis berpadu dengan refleksi spiritual dan empati mendalam. Pengalaman satu pasien mati suri telah mengubah pandangan hidup dokter-dokter ateis, menunjukkan bahwa keajaiban bisa muncul di tempat yang paling tak terduga dan membuka pintu bagi transformasi batin yang sejati. Beberapa bulan setelah transformasi awal, para dokter yang dulu ateis kini menunjukkan perubahan yang semakin mendalam. Mereka mulai tidak hanya mempertanyakan kehidupan dan kematian, tetapi juga menelusuri makna moral dan spiritual dalam setiap tindakan medis yang mereka lakukan. Rumah sakit mulai menjadi pusat refleksi batin, bukan hanya tempat perawatan fisik. Pasien yang mengalami mati suri tetap menjadi inspirasi. Setiap kali ia menceritakan pengalamannya bertemu Yesus, cahaya surga, dan kedamaian yang tak tergambarkan, para dokter mendengarkan dengan perhatian penuh. Cerita itu tidak hanya memberi ketenangan, tetapi juga menjadi panduan dalam menghadapi dilema profesional dan pribadi mereka. Beberapa dokter mulai berbagi pengalaman spiritual mereka sendiri dengan rekan sejawat. Diskusi yang dulunya hanya seputar data medis kini berisi refleksi tentang pengampunan, kasih, dan makna hidup. Dialog ini mendorong mereka untuk menilai kembali prioritas, tujuan, dan hubungan dengan orang-orang terdekat. Pengalaman pasien juga memengaruhi cara dokter berinteraksi dengan pasien lain. Mereka menjadi lebih peduli, mendengarkan dengan penuh empati, dan mencoba memahami sisi emosional serta spiritual pasien. Pendekatan ini memperkaya kualitas pelayanan medis dan menciptakan hubungan yang lebih manusiawi. Staf rumah sakit lainnya mulai merasakan dampak positif. Perawat, teknisi medis, dan tenaga administrasi ikut mencontoh empati dan perhatian dokter. Lingkungan kerja yang sebelumnya penuh tekanan kini menjadi lebih hangat, harmonis, dan reflektif. Rumah sakit berkembang menjadi tempat di mana kesejahteraan fisik dan spiritual pasien dihargai. Beberapa dokter mulai mempelajari literatur tentang pengalaman mati suri dan fenomena spiritual lainnya. Mereka menghadiri seminar atau berdiskusi dengan tokoh agama untuk memahami pengalaman pasien lebih dalam. Pengetahuan ini menambah dimensi baru pada pemahaman mereka tentang kehidupan, iman, dan kematian. Konflik internal tetap muncul, namun kini bersifat konstruktif. Dokter-dokter yang masih skeptis berdiskusi dengan mereka yang mulai percaya, saling bertukar pandangan tanpa menimbulkan permusuhan. Perdebatan ini membantu mereka menemukan keseimbangan antara sains dan spiritualitas. Pasien terus menyampaikan pesan-pesan inspiratif tentang hidup, pengampunan, dan keberanian menghadapi kematian. Pesan ini menjadi panduan moral bagi dokter, memengaruhi sikap profesional dan pribadi mereka.
Transformasi ini menunjukkan bahwa satu pengalaman luar biasa dapat mengubah perspektif hidup banyak orang. Media mulai menyorot perubahan yang terjadi di rumah sakit. Cerita tentang pasien dan transformasi dokter menarik perhatian publik, menimbulkan diskusi tentang hubungan antara sains, iman, dan pengalaman spiritual. Hal ini memberi rumah sakit reputasi unik sebagai tempat di mana keajaiban dan profesionalisme bertemu. Kesadaran mendalam di antara dokter dan staf. Dari skeptisisme yang ketat, mereka kini menjadi pribadi yang lebih reflektif, empatik, dan terbuka terhadap dimensi spiritual kehidupan. Rumah sakit, yang awalnya hanya pusat medis, telah berubah menjadi ruang transformasi batin, membuktikan bahwa keajaiban satu pasien dapat merubah banyak perspektif dan menyalakan cahaya harapan di hati manusia.